Selamat pagi. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk kita ibadah di pagi hari ini. Pagi hari ini kebaktian akan mengadakan pelantikan pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja. Ibadah pagi hari ini akan dibawakan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Marilah kita memasuki ibadah kita hari ini dengan menyatakan hormat dan syukur kita bagi Dia yang Maha Kudus. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama dan ketiga. Bagai bunga
ibadah minggu, serta pelantikan pengurus komisi dan tim dalam jemaat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, utuhlah kami menjadi pekerja-pekerja serta melayani di ladang. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kelima, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita masuk di dalam pengakuan dosa yang akan kita ucapkan secara berbalasan, jemaat pria dan jemaat wanita. Saudara jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati, ya Allah, ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami belum mampu mengasihi Engkau dengan setia dan tulus hati. Kami juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami juga belum mampu menjalani hidup seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ampunilah dan kasihanilah kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Berilah kami menjadi baik serta bentuk dan bangunlah diri kami masing-masing, agar kami menjadi bagian dari kehendak dan maksud Allah di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat.
berita anugerah Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, berkata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk petunjuk hidup baru, diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 278.
bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan karya-Mu yang indah di tengah perjalanan hidup kami, warga jemaat-Mu Pouk Dasana Indah. Di mana kami bersyukur Engkau boleh tuntun kami pagi hari ini ada di rumah-Mu yang kudus. Tuhan tahu maksud dan tujuan kami. Kami ingin mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu landasan dan dasar pijak kami dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pada hari ini, di hari yang bahagia bagi kami, bagi pengurus komisi, diakonia, tim multimedia, dan musik gereja. Hari ini karya Tuhan yang indah Tuhan mau nyatakan melalui acara pelantikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan dan dasar perjalanan hidup pelayanan ke depan. Urapi dan pakai hamba-Mu hari ini Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini sukacita tersendiri bersama kehidupan Jemaat Pouk Dasana Indah. Ya. Kita lihat situasi dan kondisi kita alami bersama. Sedikit ada perbedaan, ya sedikit ada perbedaan dengan ibadah-ibadah minggu yang kita sudah boleh lewati. Perbedaannya adalah hari ini kita mau menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang indah bagi hamba-hamba Tuhan, baik yang sudah berhenti pada periode 2022 sampai 2024 maupun yang akan melanjutkan atau terpilih yang baru dalam melayani periode 2024-2026. Puji nama Tuhan dengan harapan bahwa apa yang sudah menjadi komitmen teman-teman semua, ya, apa yang sudah menjadi panggilan hati teman-teman semua, boleh direnungkan bersama-sama.
Karena yang akan menjadi bukti adalah bukan ketika kita duduk berjanji. Ya, sekali lagi, yang akan menjadi bukti kuat bukan karena kita duduk dan berjanji bahkan berdiri nanti. Tetapi bagaimana wujud nyata pelayanan kita sesudah kita berjanji. Amin. Tidak kuat. Amin. Ya. Harus amin ya, harus semakin kencang aminnya supaya amin ini kita bukti nyatakan nanti ya, karena amin itu ya pasti. Berarti memang ada janji bahwa saya siap melayani. Tadi saya bercanda dengan teman-teman, bukan nanti ada waktu. Ya, itu candaannya, semoga tidak menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan menjadi dasar perjalanan perenungan kita dalam acara, baik itu ibadah minggu sekaligus pelantikan, mari kita buka bersama Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Beberapa waktu yang lalu di dalam ibadah kalau nggak salah tengah minggu atau ibadah keluarga ya, ini saya sudah pernah singgung. Ya. Bahkan di dalam di penggembalaan atau pembekalan kemarin kita sudah baca juga menjadi dasar kita itu Yesaya. Dan ini beralih kepada Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Ya. Kalau kita baca bersama-sama berarti agak sedikit ini nanti ya, berarti didengar saja, direnungkan karena ada TB2 yang sudah memakai Alkitab itu. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadaku, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ini dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saya ulangi sapaanku, salam. Khusus yang mau dilantik, shalom. Oh iya, sedikit berbeda memang ya. Warna suara seperti nyaring yang mau dilantik hari ini. Amin. Oke. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tema kita pada hari ini berkata bersediakah menjadi saksi Kristus, ya. Yang menjadi kekuatan kita, saya mau katakan bahwa bukan kedengaran jemaat jawaban Anda, tetapi ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, hari ini mari kita lihat bersama-sama. Karena memang saya tahu waktu pembekalan tidak semua hadir, ya. Namun gambaran kebenaran firman Tuhan sudah saya sampaikan pada waktu itu ketika kita merenungkan pengantar pembekalan dari kitab Yesaya. Yesaya juga dipanggil Tuhan untuk bisa menyampaikan berita. Tentunya berita yang membawa bangsa Israel itu untuk tetap ada di dalam naungan Allah sendiri. Sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepada Yeremia. Ya.
Yeremia katakan, Tuhan saya belum bisa. Yesaya juga berkata, Tuhan saya belum bisa. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia ketika Yeremia berkata, Tuhan saya belum bisa untuk menyampaikan berita ini kepada bangsa Israel, kepada tua-tua Israel. Memang biasanya saudara-saudara kalau kita melayani ya, apalagi ketika kita pendeta di bawah umur 30 tahun misalnya 24, 25 dan 26, ketika di jemaat menyampaikan firman Tuhan apalagi kepada tua-tua, sedikit agak canggung ya. Karena apa? Karena kita akan merangkai bahasa. Kira-kira bahasa apa yang cocok? Saya sebagai anak muda, ya, saya sebagai pendeta muda menyampaikan kepada tua-tua gereja. Biasanya sedikit ada situasi dan kondisi yang memang berbeda. Namun ketika kita sejajar, mungkin usia hanya beda 1-2 tahun, ceplos-ceplos saja bahasa kita. Nah, tapi yang dialami oleh Yeremia melalui pembacaan ini, dia tidak berani. Ya. Tuhan saya nggak berani Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Apalagi berita itu menyangkut kehidupan bangsa Israel. Ya. Sama sebenarnya perintah Allah kepada Yesaya dengan apa yang dilakukan Allah kepada Yeremia. Yaitu satu, menyampaikan agar bangsa Israel tidak lagi menyembah berhala. Tidak lagi menyembah berhala. Dan yang kedua, berlaku adil dalam kepemimpinan. Jadi dua berita ini saudara-saudaraku yang ditegaskan oleh Allah kepada Yeremia juga kepada Yesaya supaya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Yeremia dan Yesaya saudara-saudaraku tidak langsung berkata, oh iya siap Tuhan. Oh saya siap banget Tuhan, enggak ada. Namun Yeremia juga berbagai alasan. Jelaskan alasannya tadi. Yang pertama, saya masih muda dan saya tidak fasih dalam bercerita. Ada pengurus juga seperti itu sebelum pemilihan berkata seperti itu. Sepertinya ada toh? Ya, sepertinya ada. Aduh, kayaknya saya sudah tidak siap. Aduh, kayaknya saya belum bisa. Aduh, kayaknya saya bekerja dan sibuk. Dan banyak lagi alasan yang kita sampaikan saudara-saudara. Ya. Tapi Allah tidak peduli dengan alasan Yeremia. Allah tetap mengatakan bahwa aku yang memilih, aku akan memberkati kehidupan dan pelayananmu dan tugas yang diberikan kepadamu. Itu janji Allah saudara-saudara. Akhirnya di tengah-tengah alasan dan ketidakmampuan Yeremia, yang katanya tadi fasilida ya, tidak mampu berkata apa-apa, Tuhan berkati mulutnya untuk bisa menyampaikan berita itu. Apakah pengurus yang baru hari ini yakin Tuhan akan memberkati mulut dan lidah saudara melayani? Ya. Bukan jika ada waktu ya, maaf. Ya. Siap melayani? Dengan sebelah, yang di sini siap melayani? Siap katanya ya. Puji nama Tuhan. Walaupun memang di dalam hati kita saudara-saudaraku mau katakan, aduh sebenarnya saya belum siap. Aduh saya sudah periode yang lalu. Dan dengan berbagai macam alasan. Tapi bagi Tuhan, Anda terpilih. Anda dipilih Tuhan langsung melalui kehidupan anggota-anggota yang ada. Bukan kebetulan saudara-saudaraku Anda ada pada hari ini, saudara-saudara Anda pada hari ini, bukan saudara. Tetapi Allah memanggil saudara-saudara, Allah memanggil kehidupan jemaat untuk bisa menjadi saksi nanti. Dari janji yang saudara-saudara sampaikan. Ingat saudara-saudara, apa yang sudah dilakukan oleh Yeremia memang benar. Mungkin di dalam hati Yeremia, sepertinya saya tidak sanggup melakukan ini. Dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh Yeremia ketika ada di dalam pergaulan bersama bangsa Israel. Orang-orang Yehuda yang ada di dalamnya.
Banyak tantangan yang dihadapi, yaitu tadi yang saya katakan, dia enggan menyapa dan dan mengatakan salah bagi yang sudah tua-tua di atas umurnya. Berbagai macam problem yang dialami oleh Yeremia, saudara-saudaraku. Tetapi Allah sudah berjanji, engkau tidak akan berjalan sendiri. Ya, sekali lagi, Yeremia tidak akan berjalan sendiri, tetapi aku akan bersamamu. Itu janji Allah. Itu janji Allah kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Tidak hanya yang akan dilantik, tetapi kita semua yang hadir. Ya. Kita bisa dan mampu kok menyampaikan firman Tuhan. Hanya mungkin, ya, mungkin belum terpilih di periode ini. Semoga di periode ke depan juga bisa. Ya. Kalau perlu tidak usah dipilih, langsung angkat tangan, saya siap periode ke depan. Ada yang berani katakan seperti itu hari ini? Saya siap periode ke depan untuk menjadi pengurus. Ya. Jawab di dalam hati ya. Yang jelas saudara-saudaraku, mau kemanapun kita lari, ya, mau kemanapun kita bersembunyi, mau apapun kita katakan, jika Tuhan memperkenankan saya dan saudara-saudara untuk melayani, kita pasti melayani. Amin. Ya. Saya tahu saudara-saudaraku kesibukan saudara-saudara yang sudah terpilih, saya tahu ya. Saya sudah bisa melihat, saya sudah bisa merasakan ketika dalam persekutuan ini tidak bisa kami maklumi karena memang dengan berbagai macam kondisi. Tapi sampai pada hari ini, atau sampai waktunya saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, secara khusus yang mau dilantik pada hari ini, bisa mempersiapkan diri dengan panggilan hati masing-masing orang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, belajar dari Yeremia. Sekali lagi belajar dari Yeremia. Kesediaan hati terpaut di hati Yeremia. Dengan berbagai pergumulan yang boleh dialami, kalau seterusnya kita mau baca bacaan ini, jelas ada dalam pergumulan juga. Ya, ada dalam pergumulan. Bagaimana kekerasan hati orang-orang Yehuda. Ya. Dia sampaikan untuk kita tidak menyembah berhala, tapi dilakukan oleh bangsa itu. Sakit hati saudara-saudara. Ya. Sakit hati. Tapi semua dibawa di dalam pergumulan bersama Allah. Allah tidak biarkan Yeremia dalam melayani sendiri. Tetapi Allah terus bersama. Sebaliknya saudara-saudara, hidup dalam pelayanan kita sebagai pengurus nanti yang ada. Ya. Baik itu dari komisi, diakonia, multimedia dan musik gereja. Percayalah. Ya. Sebesar apapun halangan, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, bertelutlah di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bergandengan tangan bersama pengurus yang lain, bekerja sama bersama majelis jemaat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua ini? Karena tidak ada yang sempurna saudara-saudara, ya. Tidak ada yang sempurna dalam melayani. Tetapi Tuhan mau kesempurnaan itu keluar dari hati kita untuk bisa melayani. Dan hari ini dalam persekutuan pada saat ini juga, saudara-saudaraku yang akan mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, ya, yang akan mengikrarkan janji di hadapan Tuhan pada hari ini, bahwa saya bersedia dan lain seterusnya. Katakan itu dengan hatimu. Katakan itu tanpa harus melihat kiri dan kanan. Apa sih yang harus dia jawab yang sebelah kiri saya? Ya. Katakan di dalam hatimu. Kalau Yesaya katakan apa? Apa jawaban Yesaya ketika ditanya? Tuhan, utuslah aku. Wah, keren ya. Harapan kami bersama sebagai majelis jemaat, teman-teman yang sudah terpilih, saudara-saudara yang terpilih juga pada hari ini, mau berkata pada hari ini, Tuhan, ini aku loh Tuhan, pakai dan utus aku. Katakan di dalam hatimu pada hari ini. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, persiapkan hatimu pada hari ini. Persiapkan hatimu.
untuk bisa mengawali langkah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi, mungkin mudah kita mengucapkan ini, tetapi yang sulit ketika kita dalam pelayanan selanjutnya. Akan ada saja hal-hal yang terjadi yang akan membuat kita berbagai macam alasan, ya. Saudara-saudara akan ingat, akan renungkan itu. Hari ini kita sampaikan, Tuhan saya siap dan lain sebagainya. Ketika pelaksanaannya nanti, Tuhan saya siap jika ada waktu. Itu yang akan terjadi. Namun, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berharap dengan apa yang Tuhan katakan, Yeremia, engkau tidak akan berjalan sendiri, tetapi aku akan menyertai kamu. Ingat dan renungkanlah itu. Teman-teman pelayan pada hari ini tidak akan berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan berjalan bersamamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, kita berdoa untuk merespon perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah minggu pada hari ini, sekaligus dalam persekutuan kami, dalam pelantikan pengurus komisi, diakonia, multimedia, dan tim musik gereja. Kami sudah dibawa oleh kebenaran firman-Mu untuk bisa kami hayati bersama. Kami menyadari Tuhan, kehidupan kami juga sama seperti Yesaya dan Yeremia, yang ketika kami dipanggil untuk melayani, kami berbagai macam alasan kami sampaikan. Namun ketika Tuhan yang panggil, tidak ada alasan untuk kami hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua, jemaat-Mu, secara khusus bagi pengurus-pengurus yang baru. Tuhanlah yang akan memperlengkapi kami semua, yang akan memampukan kami semua untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk setia melayani-Mu. Mampukan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa terus hidup di dalam persekutuan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Bersabdalah Tuhanku, kita nyanyikan bersama NKB 117, bait yang pertama dan yang kedua. Yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan pada minggu lalu, bahwa hari ini dalam jemaat kita akan dilantik pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja masa bakti 2024-2026. Namun sebelumnya, terlebih dahulu pengurus komisi, tim diakonia, dan tim multimedia masa bakti 2022-2024 yang sudah berakhir masa baktinya akan dipurna baktikan. Saudara-saudara, pengurus komisi,
tim diakonia dan tim multimedia periode 2022 dan 2024. Disilahkan untuk berdiri. Periode 2022-2024. Sesuai surat keputusan Majelis Gereja POUK Dasana Indah nomor 02/SK/POUK DI/7 Romawi /2022 tanggal 17 Juli 2022 bahwa masa bakti pengurus komisi, tim diakonia dan tim multimedia telah berakhir. Oleh sebab itu, atas nama Majelis POUK Dasana Indah sebagai gembala jemaat, saya menyatakan purna bakti bagi pengurus komisi, tim diakonia dan tim multimedia periode 2022-2024. Saudara-saudara, ingatlah, masa bakti boleh berakhir dan silih berganti. Akan tetapi pelayanan-pelayanan tidak pernah berhenti, namun tetap berkesinambungan sampai kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, jemaatku yang dikasihi Tuhan, mohon dimaafkan jika para mantan pengurus komisi tim diakonia dan tim multimedia, jika di dalam pelayanannya ada perilaku yang tidak berkenan di hati saudara jemaat. Semua mantan pengurus komisi tim diakonia dan multimedia disilakan duduk kembali dengan ucapan terima kasih atas pelayanannya. Kita akan masuk dalam pelantikan pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja periode 2024-2026. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyimak surat keputusan Majelis Gereja POUK Dasana Indah yang akan disampaikan oleh pelayan Tuhan. Jemaat yang terkasih, berikut akan saya bacakan SK Majelis Gereja POUK Dasana Indah. Bagi yang disebut namanya diharapkan maju dan berdiri di depan. Surat keputusan Majelis Gereja POUK Dasana Indah nomor 02/SK/POUK-D/7 Romawi /2024 tentang pengangkatan pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik periode 2024 sampai 2026. Dan pemberhentian dengan hormat pengurus komisi, tim diakonia, dan tim multimedia periode 2022 sampai 2024. Majelis Gereja POUK Dasana Indah Tangerang menimbang bahwa guna menunjang kelancaran pelayanan di Jemaat Gereja POUK Dasana Indah perlu disusun pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik yang masa baktinya selama 2 tahun. Mengingat surat keputusan Majelis Gereja POUK Dasana Indah nomor 02/SK/POUK-DI/7 Romawi /2022 tentang pengangkatan pengurus komisi, tim diakonia, dan tim multimedia periode 2022 sampai 2024. Memperhatikan 1. Pedoman kerja POUK tentang tata kerja POUK. 2. Hasil pemilihan dari masing-masing komisi dan tim. Memutuskan, menetapkan, mengangkat pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja POUK Dasana Indah
periode Juli 2024 sampai dengan Juli 2026. Pertama, mencabut surat keputusan Majelis Gereja POK Dasana Indah nomor 02/SK/POK-DI/7 tentang pengangkatan pengurus komisi, tim diakonia dan tim multimedia periode 2022-2024. Kedua, memberhentikan dengan hormat pengurus komisi, tim diakonia dan tim multimedia Gereja POK Dasana Indah periode 2022-2024 karena sudah selesai masa baktinya, serta disertai ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama dalam pelayanannya. Ketiga, pengurus komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi bapak, komisi usia indah, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik adalah perpanjangan tangan Majelis Gereja POK Dasana Indah untuk membantu pelayanan agar dapat menjangkau seluruh jemaat Gereja POK Dasana Indah. Tim multimedia adalah tim yang membantu dalam hal pendokumentasian kegiatan gereja, menunjang pelayanan ibadah dan website gereja. Keempat, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik Gereja POK Dasana Indah untuk periode Juli 2024 sampai dengan Juli 2026. Kelima, lampiran-lampiran terlampir merupakan bagian dari surat keputusan ini dan tidak dapat dipisahkan. Yang keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 21 Juli 2024, Majelis Gereja POK Dasana Indah, Penatua Lukas Labiro Ketua, Penatua Anca Oliver Ote Musu Sekretaris. Lampiran yang pertama, susunan pengurus Komisi Anak Gereja POK Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua, Ibu Marlis. Sekretaris, Ibu Wahyu Mahanani. Bendahara, Saudari Kaila Anugrah Kristianti Labiro. Seksi kreativitas, yang pertama Saudari Dinji Pratinda Agrisrani. Yang kedua Saudari Sulistiana Amazia Doroti. Yang ketiga Saudari Priscilla Delia Febrianti. Lampiran yang kedua, susunan pengurus Komisi Remaja Gereja POK Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua, Saudari Natasha Princess Lovely Dias. Sekretaris, Saudara Yoses Christian Alvin. Bendahara, Saudari Cheryl Jekonia Putri. Dan seksi persekutuan, Saudara Sam David Rumainum Kiambo. Lampiran yang ketiga, susunan pengurus pemuda Gereja POK Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua Saudari Verina Sukma Kristiani Simbolon. Sekretaris Saudari Kesia Karunia Virginiawati Labiro. Virginiawati. Bendahara Saudari Anastasia Widya Febriani. Seksi persekutuan yang pertama Saudara Kefas Ronaldo Immanuel Labiro. Yang kedua Saudari Dinji Pratinda Agristrani. Yang ketiga Saudari Fania Aurelia Abigail Sitanggang. Lampiran yang keempat, susunan pengurus Komisi Wanita Gereja POK Dasana Indah Tangerang
periode 2024-2026. Ketua Ibu Ima Suryani Nasution. Sekretaris Ibu Peti Paulin Saimima. Bendahara Ibu Margaret Stella Laloan. Seksi Persekutuan yang pertama Ibu Nani Dina Kristiviani. Yang kedua Ibu Yeti Idaman Hia. Lampiran kelima susunan pengurus Komisi Bapak Gereja Pok Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua Bapak Joko Triyono. Sekretaris Bapak Agustus Rajasa. Bendahara Bapak Dedi Nelson Liau. Lampiran ke-6 susunan pengurus Komisi Usia Indah Gereja Pok Dasana Indah Tangerang periode 2024 sampai 2026. Ketua Ibu Yani Sutardi. Sekretaris Ibu Irma Nusantari Marison. Bendahara Ibu Endang Mindaryatmi. Seksi Persekutuan Bapak Irianto Atmono. Lampiran yang ketujuh, susunan pengurus tim Diakonia Gereja Pok Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua Bapak Kusnadi. Bendahara Ibu Martina Kala. Anggota yang pertama Bapak Dedi Nelson Liau. Yang kedua Bapak Joko Triyono. Yang ketiga Ibu Nani Dina Kristiviani. Yang keempat Ibu Henik Diah Kinasi. Yang kelima Ibu Nola Saimima. Lampiran ke-8 susunan pengurus tim multimedia Gereja Pok Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua Bapak Amos Damenta Sebayang. Wakil Ketua Saudara Yoel Pardede. Anggota yang pertama Saudari Sulistiana Amazia Doroti. Yang kedua Saudara Kefas Ronaldo Immanuel Labiro. Yang ketiga Saudara Azaria Anandaniko. Yang keempat Saudara Rainer Joshua Matekohi. Yang kelima Saudara Denli A. Agustio Liau. Yang keenam Bapak Lodwig Satria Baondias. Lampiran ke-9 susunan pengurus tim musik Gereja Pok Dasana Indah Tangerang periode 2024-2026. Ketua Saudari Sulistia Oktarina. Anggota yang pertama Saudara Ferianto Mandila Palea. Yang kedua Saudari Kesia Yohana Anindita Marpaung. Yang ketiga Saudara Augustafino Bagas Pradipta. Demikian SK ini saya bacakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pengajaran dan nasihat. Jemaat Kristus, khususnya saudara-saudari pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja. Pada hakikatnya semua orang percaya terpanggil untuk melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Namun agar pelayanan itu lebih terarah dan teratur, serta mencapai sasaran yang diinginkan, maka kepada orang-orang tertentu diberi tugas dan tanggung jawab tertentu pula. Meskipun tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7,
Karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih akan saudara-saudara, serta kasih akan semua orang. Selanjutnya, milikilah cara hidup yang baik agar menjadi teladan bagi jemaat. Teladan dalam perkataan, perilaku, iman, dan kasih. Saudara-saudari yang hendak diteguhkan saat ini, dengar serta simaklah pokok-pokok tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja. Yang pertama, membantu majelis dalam memikirkan pelayanan di setiap komisi yang ada di Jemaat POUK Dasana Indah. Kedua, membantu majelis untuk pelayanan diakonia di Jemaat POUK Dasana Indah. Yang ketiga, membantu majelis dalam bidang multimedia di Gereja POUK Dasana Indah. Yang keempat, membantu majelis dalam bidang musik gereja di Gereja POUK Dasana Indah. Dalam mengemban tugas sebagai pelayan, Rasul Petrus memberi nasihat sebagai berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukacita sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu akan melantik pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja. Oleh karena itu, berkatilah saudara-saudari kekasih kami yang sudah berdiri di hadapan-Mu pada hari ini, agar mereka boleh siap menjawab dengan iman kepada Tuhan dan ikrar janji yang akan mereka sampaikan, mereka wujud nyatakan dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, pelantikan pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya pelayanan, kami berdoa, bersyukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, kita nyanyikan bersama. Dengarkanlah pertanyaan dan pernyataan, agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh memenuhi panggilan Tuhan secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, percayakah saudara bahwa pada hakikatnya Tuhan Allah sendirilah yang memanggil saudara-saudari melalui tata cara yang sah untuk menjadi pengurus komisi tim diakonia, tim multimedia, tim musik gereja?
di POUK Dasana Indah? Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas-tugas sebagai pengurus dengan penuh tanggung jawab serta berkenan dan setia kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja? 3. Bersediakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas pelayanan dalam konsep oikumenis serta melandaskan pelayanan saudara pada Alkitab? Saudara-saudara pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja, apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia dengan segenap hati. Amin. Iya Yesus, ku berjanji. Yesusku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, diriku dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Gereja POUK Dasana Indah, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya melantik dan meneguhkan saudara-saudari sebagai pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja di Jemaat POUK Dasana Indah untuk masa bakti 2024-2026 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menganugerahkan hikmat dan akal budi bagi saudara-saudari, agar dalam jabatan pelayanan sebagai pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan musik gereja, saudara-saudara tetap setia serta menghasilkan buah. Penyerahan SK.
2024-2026. Disilakan menghadap ke jemaat. Jemaat Kristus, sambut dan terimalah pengurus komisi, tim diakonia, tim multimedia, dan tim musik gereja. Doakanlah dan bekerja samalah dengan mereka agar tugas-tugas mereka dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui pelayanan mereka. Diberikan kesempatan kesaksian pujian bagi pengurus yang baru. Terima kasih atas kesaksiannya. Disilakan kembali ke tempat semula. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kembali kita satukan hati kita masuk di dalam doa.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena kami boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, kami boleh pakai di dalam persekutuan. Dan di dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami boleh menyaksikan kebesaran kasih-Mu. Buat saudara-saudari kekasih kami, semua pengurus, baik itu komisi, diakonia, multimedia, dan musik gereja. Bahkan jemaat-Mu seluruhnya Tuhan boleh menjadi saksi. Apa yang terjadi pada hari ini Tuhan semata-mata adalah panggilan hati kami semua yang Engkau pilih untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk janji yang sudah diucapkan tadi. Terima kasih untuk kesediaan hati semua pengurus yang boleh menerima panggilan Tuhan dalam melayani. Dengan satu kekuatan, dengan iman yang teguh kata firman-Mu, aku akan bersamamu. Engkau tidak akan berjalan sendiri. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Yang akan menjadi kekuatan kami bersama termasuk majelis jemaat dan jemaat seluruhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa akan kehidupan warga jemaat-Mu. Jika mereka hidup di dalam ungkapan syukur dan sukacita atas pertolongan Tuhan, biarlah itu semua akan terus mewarnai. Biarlah sukacita itu akan terus mereka bawa di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga dengan ungkapan syukur dan sukacita, mereka selalu ada di dalam Tuhan. Mereka selalu yakin bahwa apa yang mereka terima bersumber daripada Tuhan. Namun ya Tuhan, jika jemaat-Mu ada di dalam pergumulan karena ekonomi, karena pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kami mau serahkan kehidupan dan pergumulan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus bersama, Tuhan melihat, Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan pertolongan dan pemberkatan-Mu lah kehidupan jemaat-Mu yang dalam pergumulan ini akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan dan ungkapan syukur karena Tuhan memberkati hidup mereka. Jika kehidupan jemaat-Mu bergumul, mungkin karena usia yang sudah lanjut, ketika mereka ada dalam kesendirian, janda duda, anak yatim, piatu, juga kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka dan tidak akan membiarkan sendiri, tetapi Tuhan akan terus bersama. Juga anak-anak kekasih kami Tuhan, yang sedang dan sementara menuntut ilmu, dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas, biarlah Tuhan memberkati, tambahkan kuat dan sehat, hikmat, kemampuan dan kepandaian, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, orang tua dari Bapak TJ Nainggolan bersama saudaranya, Saudari Oki Maranata, Bapak Kalib Surbakti. Kehidupan mereka Tuhan, perjuangan mereka dalam menghadapi semua ini kami mau bawa kepadamu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, dalam pemulihan. Biarlah tangan Tuhan terus bersama. Apapun yang mereka kerjakan untuk proses penyembuhan ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, saudara-saudara kekasih ini akan menikmati indahnya cinta Tuhan melalui kesembuhan. Bersyukur kami Bapa di dalam sorga atas ulang tahun
yang boleh dialami oleh saudara-saudara kekasih kami. Bapak Lodwig Satria Bondias, Saudari Daniel Revaldo, anak Gevariel Bano Kristanto. Puji nama Tuhan, mereka boleh menikmati usia karena Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia, sukacita, iman percaya mereka akan tetap kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan selanjutnya akan menjadi milik mereka. Berdoa juga kami Bapa di dalam sorga, buat hari ulang tahun keluarga dalam melalui pernikahan Bapak Julius Matasak dan Ibu Ruth Batan. Puji nama Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Engkau terus persatukan mereka di dalam Tuhan. Suka dan duka mereka boleh lewati, yang pada akhirnya mereka boleh menikmati kebahagiaan melalui usia pernikahan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan keluarga ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kami buat program pelayanan majelis jemaat dan komisi, secara khusus dalam menghadapi perayaan HUT Gereja Pokdasana Indah yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Engkau yang akan terus berkarya di dalamnya. Engkau yang akan terus memberkati setiap apa yang dikerjakan, secara khusus panitia-panitia yang sudah dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sampai pada hari ini usaha Tuhan berikan dan Tuhan berkati. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati ketika tiba saatnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh persiapan dan kesiapan, baik itu majelis jemaat, panitia yang ada di dalamnya, bahkan seluruh jemaat yang ambil bagian, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh ikut ambil bagian, bersuka cita atas penyelamatan Tuhan yang terjadi bagi Gereja Pokdasana Indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program pelayanan BP POK PGI Banten juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus ibadah gabungan Komisi Wanita POK Sebanten yang akan dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Komisi Wanita Pokdasana Indah, agar mereka juga boleh mempersiapkan diri, boleh bersaksi dengan kehadiran mereka di dalam persekutuan ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah gabungan ini kami boleh saling mendukung, Komisi Wanita saling mendoakan, bahkan saling boleh berbagi pengalaman dalam pelayanan di jemaat masing-masing. Dan kami percaya pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan bangsa kami, tetapi Tuhan akan terus bersama dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh perjalanan kehidupan kami, secara khusus persekutuan kami pada hari ini, kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, tetapi akan terus memberkati pelayanan yang akan kami laksanakan, yang pada akhirnya hanya nama Tuhan dimuliakan dan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyadari ketika kami ada dalam persekutuan ini, ketika kami boleh memuji nama-Mu, kami menyadari Tuhan, ternyata kami ada di dalam dosa. Sengaja ataupun tidak sengaja kami menyakiti hati Tuhan melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menikmati setiap pertolongan Tuhan, agar kami layak menikmati setiap apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang amin. Diberikan kesempatan kepada Komisi Wanita untuk menyampaikan kesaksian pujian.
kasih persembahannya untuk Komisi Wanita. Persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya 16 sampai ke 17. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan yang sudah kami sediakan untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus berasal dari tanganmu sendiri dan milikmu-lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela tulus ikhlas. Sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Sambil kantong diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait 1 sampai 3, Mari Puji Raja Surga. Jiwa naga
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa, karena penyertaan-Mu di pagi hari ini kami boleh ada untuk kami beribadah bersama-sama dengan-Mu ya Bapa. Dengan rasa syukur kami ya Bapa, kami jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, jemaat-Mu yang sudah memberi diberkati pekerjaan dan segala usahanya. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan diberikan hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Ya Bapak, inilah doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pokok Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 21 Juli 2024. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi bapak atau ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Persekutuan Okumene umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 21 Juli 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Yuli NRC. Organis Saudara Carter Ferdinand Sapa, Kantoria, Saudari Gracia M. Lekansi, dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Persembahan pujian oleh Komisi Wanita. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, pelayan liturgi oleh Kak Adel, pelayan doa oleh Kak Lodwig, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metikohi. Pelayan firman kelas Bethlehem oleh Kak Ana, pelayan firman kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Ance, pelayan firman kelas Yerusalem oleh Kak Lodwig. Mohon perhatian orang tua untuk mengingat dan mengantar putra-putrinya. Jadwal ibadah Komisi Remaja. Pada sore hari ini, Minggu tanggal 21 Juli 2024, bertempat di gereja jam 6 sore, pelayan firman oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi oleh Saudara Yoses Liau, pelayan doa Saudari Gracia Valentin, pelayan musik Saudari Cheryl Jekonia Putri. Untuk minggu depan tanggal 28 Juli 2024, pelayan firman oleh Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan liturgi oleh Saudara Sam David Rumainum, pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik Saudari Kerin. Jadwal Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja, pelayan firman oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi oleh Ibu Yani Sutardi, pelayan doa oleh Ibu Ida Ayu Rajasa, pelayan musik Ibu Yeti Hia. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Jadwal Komisi Bapak. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja, pelayan firman oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi oleh Bapak Lodwig. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan di hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Yani Sutardi,
Pelayan liturgi oleh Ibu Endang Mindayatni, tema kekhawatiran, diambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi usia indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Pelayan liturgi oleh Saudari Kesia Marpaung. Pemain musik Saudari Anastasia Febriani. Tema Mas Yemia Salom diambil dari 1 Korintus 1 ayat keempat, Lukas 12 ayat ke-51, Efesus 5 ayat 1 sampai ke-21. Acara pendalaman Alkitab. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi pemuda. HUT Komisi Anak ke-34 akan dilaksanakan di gereja pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 16 atau pukul jam 4 sore dengan tema Teruslah Menabur, Allah yang Memberi Pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Mohon perhatian dan dukungan orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Jadwal persembahan pujian ibadah minggu tanggal 28 Juli 2024 Gabungan Komisi Pemuda dan Remaja. Ibadah Gabungan Pemuda dan Remaja PAUK Sebanten dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 jam 5 sore di Gereja PAUK Larangan Indah. Pembicara Bapak Pendeta Hendrato SSI Teologi. Tema Jangan Salah Pilih diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Pendaftaran retret HUT Gereja PAUK Dasana Indah ke-34. Setelah ibadah, panitia akan membagikan kaos kepada jemaat yang telah mendaftar dalam acara HUT. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kepada Kristus Raja Kasih, kami menyerahkan hidup kami menjadi ibadah yang setia, dan segala persembahan yang hidup dan kudus di akhirat. Tuhan mengutus kita. Kita nyanyikan bersama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melawan
dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan bersaat teduh.